Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Dan setelah 2 hari itu, Yesus berangkat dari sana ke Galilea, sebab Yesus sendiri telah bersaksi bahwa seorang nabi tidak dihormati di negerinya sendiri. Maka setelah ia tiba di Galilea, orang-orang Galilea pun menyambut dia, karena mereka telah melihat segala sesuatu yang dikerjakannya di Yerusalem pada pesta itu, sebab mereka sendiri pun turut ke pesta itu. Maka Yesus kembali lagi ke Kana di Galilea, di mana ia membuat air menjadi anggur. Dan di Kapernaum ada seorang pegawai istana, anaknya sedang sakit. Ketika ia mendengar bahwa Yesus telah datang dari Yudea ke Galilea, pergilah ia kepadanya, lalu meminta supaya ia datang dan menyembuhkan anaknya, sebab anaknya itu hampir mati. Maka kata Yesus kepadanya, "Jika kamu tidak melihat tanda dan mujizat, kamu tidak percaya." Pegawai istana itu berkata kepadanya, "Tuhan, datanglah sebelum anakku mati." Kata Yesus kepadanya, "Pergilah, anakmu hidup." Orang itu percaya akan perkataan yang dikatakan Yesus kepadanya, lalu pergi. Ketika ia masih di tengah jalan, hamba-hambanya telah datang kepadanya dengan kabar bahwa anaknya hidup. Ia bertanya kepada mereka, pukul berapa anak itu mulai sembuh? Jawab mereka, "Kemarin siang pukul 1, demamnya hilang." Maka teringatlah ayah itu bahwa pada saat itulah Yesus berkata kepadanya, "Anakmu hidup." Lalu ia pun percaya, ia dan seluruh keluarganya. Dan itulah tanda kedua yang dibuat Yesus ketika ia pulang dari Yudea ke Galilea. Demikianlah Injil Tuhan. Iman Sejati. Renungan oleh Romo Hendrikus Dasrimin, Okar. Seorang pegawai istana datang kepada Yesus dan memohon supaya anaknya memperoleh kesembuhan. Menarik bahwa permohonan pegawai istana ini tidak langsung dikabulkan. Lantas, apakah yang dilakukan oleh pegawai istana ini ketika mendengar perkataan Yesus? Ia tidak putus asa. Dia malah kembali memohon supaya Yesus segera datang ke rumahnya. Lalu, apakah pegawai istana itu pulang dengan kecewa karena ia tidak berhasil membawa Yesus ke rumahnya untuk menyembuhkan anaknya? Penginjil mencatat bahwa pegawai istana itu percaya akan perkataan Yesus, lalu pergi. Dia pulang ke rumahnya tidak bersama dengan Yesus, tapi ia percaya akan kata-katanya. Kepercayaannya terbukti, anaknya sembuh. Pada akhir kisah, penginjil kembali menonjolkan iman dari pegawai istana ini. Dikatakan bahwa ia dan seluruh keluarganya percaya pada Yesus. Sahabat Cafe Rohani, dari kisah ini ada 2 hal yang bisa menjadi bahan perenungan kita. Pertama, kesabaran akan memperoleh segalanya. Kadang kita merasa bahwa doa kita tidak didengarkan oleh Tuhan. Itulah yang membuat orang kecewa, putus asa, bahkan berhenti berdoa. Padahal Tuhan sudah berjanji bahwa setiap orang yang setia mencari akan mendapatkannya. Dan setiap orang yang mengetuk, pintu akan dibukakan. Kedua, mempunyai sikap iman yang benar dalam hidup. Iman yang benar adalah iman yang lahir karena sungguh percaya akan sabda Yesus, bukan karena melihat atau mengalami tanda atau mukjizat tertentu di dalam hidup. Yesus pernah berkata, "Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya." Selamat menikmati menu hari ini. Renungan juga bisa Anda baca selengkapnya di Cafe Rohani edisi bulan ini. Dengarkan juga renungan ini di radio
www.karmelindomedia.com.